kita hidup. Nah, kita perlu untuk menata dan merencanakan kehidupan kita di bumi. Kalau enggak nanti terlalu berantakan ya. Bencana terjadi di mana-mana. Bagaimana kita menata itu? Saya ingat sebelum pandemi, ya saya rasanya sebelum pandemi ya, lupa juga saya. Eh, Kami pernah mengalami gempa berkali-kali di Ambon ya. Nah, itu juga salah satu bencana geologi. Untunglah tidak terlalu berbahaya ya. Bahkan suatu waktu saya sempat datangi pusat gempanya, tidak jauh dari kampus ya, agak ke arah timur ke situ. Lupa saya di lokasinya di mana, tapi kami pernah coba melihat ternyata di pusat gempanya tidak terjadi apa-apa ya. Memang gempanya tidak terlalu besar sih. Oke, ini 3 bencana alam. Itu yang barusan salah satunya. Gempa bumi, gunung, api, gerakan tanah, dan lain. Terus, nah kita juga bisa menjadi sumber mineral dan sumber energi perlu kita pelajari ya. Oke, makanya di sini ada 3 prodi kan? Ada TGL, ada TPM, ada TGF ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, kita akan coba melihat prinsip dan konsep dasar ilmu geologi ya. Ini salah satu contoh eh, hal yang bisa kita lihat. Kita punya gunung berapi, ini Fuji gitu ya, cukup bagus nih ya. Kemudian kita punya juga bukit granit. Kenapa ini bisa ada granit di atas ini? Atau kita punya ini apa? Grand Canyon di mana sedimennya ini adalah 1 kilometer tingginya. Kita punya juga ini gempa 2004 di Aceh ya. Ini ternyata membuat ini naik 1 meter ya. Ini apa? Kita punya tambang juga. Ini adalah salah satu yang apa? Yang bisa kita lihat dan ini bisa kita cari ya. Nah, sekarang fakta dan informasi mengenai bumi dan kehidupan ya. Ini bumi terbukti berubah sesuai dengan sejarahnya dan akan terus berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini uh, saya kurang mengamati waktu di Ambon ya, tidak terlalu lama saya di sana, cuma sehari gitu ya. Jadi tidak sempat untuk memperhatikan banyak hal. Sebetulnya mungkin bisa dilihat kalau yang berada di pinggir sungai ini rumahnya gitu ya. Coba perhatikan sungai. Sungai itu bisa berubah dari waktu ke waktu ya. Itu salah satu bukti bahwa bumi terus berubah. Kalau di Jawa garis pantai pun berubah. Di utara itu terjadi penambahan daratan. Di beberapa tempat tidak, malah tenggelam. Walaupun di utara ya. Salah satu bentuk bumi berubah. Bukti organisme tertua adalah sekitar 700 juta tahun yang lalu. Nah, sehingga kehidupan itu hanya menempati 15% dari sejarah bumi. Loh, kenapa? Karena umur bumi diperkirakan sekitar 2,6 giga anom. Ya. Nah, sedangkan manusia baru 2 juta tahun lalu, jadi ya 0,043% kita mengenal kehidupan. Oke, kita lanjutkan lagi. Eh, Fakta dan informasi pembanding ya. Nih, kalian tahu aliran sungai ya. Aliran sungai itu biasanya akan membawa lumpur. Apalagi kalau misalnya hujan di hulu gitu ya. Nah, airnya akan keruh. Keruh itu adalah lumpur yang terbawa. Kalau sungai mengendapkan 1 mm per tahun lumpur, 1 mm itu tipis sekali ya, maka dalam 100 tahun akan terdapat lumpur dengan tebal 10 cm. Nah, ini adalah batuan sedimen nanti jadinya ya. Terus, kalau kita ambil dalam 10 juta, maka yang diendapkan adalah 10 kilometer. Ya.
Karena tadi kalau apa 10 tahun adalah 1 mili per tahun ya, 1 mili per tahun ya kali 1 juta aja, kali 10 juta ya 10 juta milimeter, 10 juta milimeter dari mili ke meter itu akan kita buang berapa? Dua, tiga, tiga ya. Milimeter, sentimeter, desimeter, meter, tiga. Berarti dari 10 juta akan tinggal 10.000. 10.000 kita jadikan kilometer jadi 10 kilo. Dalam 10 juta kita dapatkan 10 kilometer sedimen. Oke, itu kira-kira perbandingannya. Ya, nah skala waktu untuk proses geologi sangat panjang dibandingkan skala waktu manusia. Ini contohnya barusan. Oke, nah sekarang kita akan coba berbicara sejarah ilmu geologi ya. Jadi pada awalnya, kira-kira abad ke-17 dan abad ke-18, jadi tahun 1600-an sampai tahun 1700-an, di dunia, jadi zaman zaman itu dunia itu adanya yang banyak berbicara ini adalah di Eropa ya. Di Eropa kemudian mungkin ke Amerika juga gitu ya. Ini terjadi eh, doktrin katastrofisme. Tadi katastrofisme saya ceritakan bahwa ini adalah bencana ya. Jadi terjadi bencana di mana-mana. Para penganut percaya bahwa bentuk permukaan bumi dan segala kehidupan di atasnya terbentuk dan musnah dalam sesaat akibat bencana. Katastrof adalah bencana, bencana yang besar. Pegunungan, lembah, dan bentuk lainnya yang sekarang dianggap terbentuk hanya dalam sesaat saja. Jadi kalau kita lihat bukit, bukit ini terbentuk sesaat. Kapan? Ya nggak tahu dulu sekali gitu ya. Nah, ini yang kemudian Jim Hutton mengatakan tidak demikian. Ya. Jim Hutton mengatakan tidak. Semua terbentuk secara perlahan-lahan. Gambarannya secara perlahan-lahan adalah yang tadi. Endapan sedimen di sungai, kalau 1 milimeter per tahun, maka dalam 1 juta tahun adalah 1 kilo. Nah, kalau kita dapatkan satu batuan sedimen yang tebalnya 1 kilometer, maka pasti maka itu dibentuk bukan sesaat, tapi dibentuk sangat panjang. Ya, kalau satu sentimeter per 1 milimeter per tahun, maka dibentuk selama 1 juta tahun. Bagaimana kalau 1 milimeter per 10 tahun? Nah, berarti kita butuh untuk 1 kilo kita butuh 10 juta tahun. Enggak, 5 mili per atau 5 mili per 10 tahun. Nah, berarti kita butuh 2 juta tahun ya. Oke, ini adalah apa yang dikatakan James Hutton. Jadi beliau adalah ahli fisika dari Skotlandia. Ini pada tahun 1795, jadi abad 18 nih ya. Dia doktrinnya adalah uniformitarianism. Semua berjalan secara perlahan. Uniform, sama. Kalau tadi katastrof. Katastrof adalah bencana ya. Tuh intinya. Nah, uniformitarianism ini merupakan konsep dasar geologi modern. Jadi, hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi yang berlangsung saat ini juga dulu terjadi. Artinya, kalau sekarang diendapkan 1 milimeter per tahun, ya dulu juga kayak gitu ya. Itu kira-kira ini intinya. Nah, doktrin ini kemudian dikenal sebagai karena masa sekarang sama dengan masa lampau, maka dikatakan bahwa the present is the key to the past. Ya, ini adalah uh, konsep yang dikatakan oleh James Hutton. The present is the key to the past. Jadi dengan kita mempelajari sekarang, maka kita akan mengerti proses yang terjadi di masa lalu. Oke ya.
Nah, dari situ orang melihat bahwa bumi ini selalu berubah ya. Dengan demikian, jelaslah bahwa geologi sangat erat hubungannya dengan waktu. Iya, cuman celakanya waktunya bukan sehari dua hari ya, jutaan tahun. Ya oke, no problem. Nah, ini saya coba gambarkan apa, proses yang terjadi secara geologi di sebelah kiri, yang di kanan adalah yang terjadi. Aduh, ini apa ini ada coretan di sini? Oh, nggak kelihatan di situ ya? Oh, ini saya mencoret. Kelihatan ya, ada coretan ya, sebentar. Ini coretan ini harus, wah, nggak bisa ya, diiris. Oh, ini. Oh, dari sininya, sorry. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Saya akan zoom agar kita bisa lihat dengan gampang. Sebentar, mana ini kursornya? Nggak tahu yang mana. Kita lihat aja dulu ya. Nah, eh, kalau kita berlari di track, itu ini ya, 10 cm per detik sampai dengan 1 meter, mendekati 1 meter per detik ya. Jadi kalau 100 meter itu adalah 100 apa? 100 detik. 100 detik berapa? 1 menit lebih ya. Oke, nah ini itu sebanding dengan pergeseran landslide atau apa? eh, longsoran yang sangat cepat ya. Terus kita punya juga pergerakan ini mobil di tol gitu ya, itu di atas 1 meter per detik sampai 5 meter per detik. Ini per detik ya, bukan per ini per apa? Bukan per jam ya. Jadi biasanya kita bicara per jam kan, kilometer per jam. Nah ini kalau 1 meter per detik itu berapa kilometer per jam? 1 meter per detik kita kalikan menit kali 60, 60 meter per menit kali jam, jadi 3.600 meter per jam. Atau yang paling lambat di sini adalah 3,6 kilometer per jam. Wah, itu lambat sekali ya. Sampai ini yang paling cepat ini adalah 5 meter per detik. Oke. Nah, itu kira-kira sama dengan stream flow. Oke, ini stream flow yang paling cepat ya. Nah, jadi kita hati-hati juga nih kalau kita melihat ada banjir, terutama banjir bandang gitu ya. Nah, jangan masuk sungai deh ya. Nanti kalau nanti lapangannya di Karangsambung gitu ya, bagi yang geologi, pas akhir semester berapa, semester 6, Serius? maka tolong hati-hati. Kalau sedang di sungai, tiba-tiba air sungainya naik, tiba-tiba mendingan kita naik. Jangan ada di sungai ya, keluar dari sungai. Kenapa? Karena itu bisa jadi banjir bandang. Oke, ini salah satu ini aja. Nah ini kalau groundbreaking during earthquake, ini itu kecepatannya 1 kilometer per detik. Lebih cepat daripada car freeway ya. Nah, jadi hati-hati kita. Tapi banyak yang lambat. Erosion itu hanya 1 cm per 10 tahun yang paling cepat. Yang paling lambat 1 cm per 1.000 tahun. Ini lambat sekali. Tadi kita bicara 1 cm per tahun ya. 1 milimeter ya. 1 milimeter per tahun atau 1 senti per 10 tahun. Nah ini pembentukan pegunungan lambat juga. Ini pergerakan litosfer. Ini plate tektonik nih. Wah, ini geraknya 5 cm per tahun, 2 cm per tahun gitu ya di sini. Oke, kira-kira ini ya. Ini kira-kira sebanding dengan tumbuhnya ini. Apa? Eh, ini kita. Fingernail. Apa namanya fingernail?
kuku ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akan mute semua dulu ya. Jadi kalau mau ini, buka aja. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan nah, apa? Bumi dan tata surya. Kita akan coba bercerita tentang pembentukan bumi atau pembentukan tata surya. Bahkan pembentukan alam semesta ini. Pernah dengar istilah ini? Teori Big Bang? Wah, kenapa ada nomor di sini? Sebentar, sebentar. Escape dulu, escape mana escape-nya? Nah, ini. The Big Bang Theory. Nah, ini adalah. Jadi, eh, alam semesta itu terbentuk sekitar 15 sampai dengan 20 billion year ago. Giga Anum tadi ya. 15 sampai dengan 20 giga Anum yang lalu. Terus, pada saat itu, kemudian terjadi ledakan dasar, kemudian di sana akan terjadi apa? Nanti saya akan ceritakan berikutnya ya, Big Bang Theory. Jadi kira-kira seperti itu. Terus, nah ini akan terbentuk galaksi. Galaksi-galaksi ini terus akan menjauh, 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 dan kita berada di sini saat ini. Ya, ini akan menjauh terus ya. Sorry, kursornya nggak kelihatan. Kita akan menjauh terus di sini. Nah, saat ini adalah di sini. Oke, saya akan ceritakan dengan lebih detail lagi di sini. Jadi ini awalnya adalah Immanuel Kant. Nah, gambar yang ini betul ya. Oke. Jadi Immanuel Kant mengajukan suatu hipotesa pembentukan tata surya yang dikenal dengan nebular hipotesa. Ya. Sama ternyata si Laplace juga beberapa tahun kemudian sama dengan Immanuel Kant tadi. Sehingga teori mereka disebut nebular dari Laplace dan Kant. Ya. Terus apa sih yang terjadi? Jadi begini ceritanya. Di alam semesta ini terdapat kumpulan gas yang sebagian besar atau 99% adalah gas helium dan hidrogen. Kemudian 1%-nya adalah debu silika, FeO, dan H2O. Jadi debu silika, debu besi, dan debu air yang berbentuk hampir membundar ini sebentar. Jadi ini tadinya adalah kumpulan gas. Nah, kumpulan gas itu kemudian eh, dari apa? Waktu teori Big Bang tadi, nah ini berkumpul, ya. Gas ini kemudian mengumpul, mengumpul. Nah, karena mengumpul, kemudian terjadi perputaran di antaranya. Kenapa? Rupanya ada efek, mulai muncul suatu efek yang namanya efek gravitasi ya. Jadi mereka saling mengumpul nih, berputar, perlahan sekali berputar. Nah, perputaran ini makin lama akan makin pipih ya. Jadi dari kontraksi tadi ya, tadi apa ledakan, nah terus mulai ada yang mengumpul gitu. Nah, pengumpulan itu terjadi perputaran. Nah, perputaran ini lama-lama akan menjadi pipih. Ini saya buka aja semua deh, biar ceritanya lebih enak ya. Nah, ini berputar lebih pipih, menjadi pipih. Nah, perputaran ini ternyata tidak hanya berputar begini, jadi mengelilingi suatu pusat di tengah, di mana terjadi kontraksi atau gaya tarik ke tengah semuanya. Nah, tapi karena dia berputar, juga
benda-benda di sini akan berputar terhadap dirinya sendiri. Ya. Nah, karena saling berputar, nah ini ya, terus berputar gini, terus mengumpul di tengah, menjadi suatu inti. Nah, ini dia ya, ada intinya. Nah, bagian luar ini ternyata juga saling berputar. Saling berputar itu bisa saling mengumpul juga. Mengumpul menjadi satu, jadi banyak gitu ya. Mulailah berputar. Jadi berputar mengitari titik tengahnya, tapi juga berputar pada dirinya sendiri. Kita kenal dengan rotasi dan revolusi ya. Nah, perputaran itu terus menjadi mempat. Bagian tengah ini mempat menjadi sangat apa? Dense, sangat sangat eh, apa? Ya mengumpul di situlah semua ya. Nah, itu menyebabkan ada gaya gravitasi. Dan gaya gravitasi itu berhasil menahan semua bagian yang ada di sini. Jadi lingkaran ini tidak bisa lepas. Ya. Sementara di bagian luar sini juga akan ada yang saling berputar tadi. Nah, perputaran-perputaran ini juga akan menyebabkan intinya menjadi padat. Ya. Intinya mengeras lah, ya, memadat. Ya, boleh dibilang memadat lah. Yang di sini juga sama. Ini terus terjadi. Terus, terus, nah yang tengah ini akan mulai menjadi protosan. Apa? Ini protosan ini calon matahari. Nah, karena dia berada di pusat, memiliki ya, apa gravitasi yang tinggi sehingga yang lainnya terikat, maka lama-lama ini menjadi pijar. Ya. Pijar artinya apa? Suhunya tinggi. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Yang di sini juga sama. Ya, hanya saja tekanan gravitasinya tidak sebesar di tengah sini. Sehingga di sini yang tadinya cair, yang tadinya debu, itu lama-lama menjadi padat. Ya. Bagaimana dengan padatnya? Apakah semuanya menjadi padat? Nah, ternyata makin menjauh dari matahari, makin kurang kepadatan. Ya, yang makin dekat ke matahari makin padat. Terus matahari sendiri padat sekali. Dan karena saling berputar tadi dan apa terbentuk inti di sini mulai dari matahari maupun planet-planet ini ada intinya. Nah, intinya itu bersifat panas ya. Jadi hasil dari perputaran ini pemampatan menghasilkan satu inti yang padat dan panas. Oke, nah mulailah terbentuk ini. Ya. Maka terjadilah pembentukan planet. Lama-lama yang tadinya masih debu, kemudian menjadi padat. Ya. Salah satu, apakah semua planet padat? Ternyata tidak juga. Kita akan lihat berikutnya. Ya. Jadi, ini sorry. Jadi, hasil dari tadi adalah kita dapatkan, kok terbalik ini? Wah, nggak ada yang bilang tadi nih. Ini pasti setelah tadi di ini ya. Nah, ini harusnya yang ini yang nampak ya. Pantesan, rada aneh tadi. Oke, nah sekarang jadi terbentuk, tadi sampai padat ya. Oke, tidak semuanya padat betul. Nah, yang bagian, jadi nanti ada 4 planet. Nih, mana ini pointernya. Nah, 4 planet yang dekat ke matahari menjadi padat. Ya. Padat betul. Terus permukaannya kemudian membeku. Intinya beku, nanti kita lihat satu-satu ya. Nah, bagian luar ternyata tidak sepadat bagian dalam. Jadi ada 4 planet, karena Pluto sudah dinyatakan bukan planet ya. Ada 4 planet di bagian luar yang kurang padat dibandingkan dengan planet yang di tengah sini. Dan ternyata antara planet padat
dan yang kurang padat itu dibatasi oleh satu sabuk. Di sini ada pecahan-pecahan sisa-sisa mungkin ini ya, saya nggak tahu ini bagaimana ininya. Nanti ini sebetulnya mungkin salah satunya gambaran dari pembentukan bulan. Bulan diyakini terbentuk karena bumi kemudian ditabrak oleh sebuah meteor yang sangat besar. Sehingga sepertiga bumi itu terlempar ke udara kemudian membentuk menjadi bulan. Itu ada teori yang menyatakan seperti itu ya. Oke, tapi ini di sini adalah satu benda-benda langit yang juga padat ya. Masing-masing memiliki inti, masing-masing memiliki inti, punya gravity masing-masing. Gravitasinya besar, eh, cukup besar untuk menahan tidak lepas, tidak tertarik ke tengah. Ya, kalau gravitasinya lebih kecil atau tidak cukup untuk menahan dia di sini, dia akan lepas. Lepasnya itu bisa jatuh kemana saja. Ketika dia lepas, jatuh, misalnya terperangkap oleh gravitasi bumi, maka dia akan masuk ke dalam bumi, kita kenal dengan meteor. Ya, apakah bisa tidak lewat ke bumi? Bisa. Jatuhnya ke matahari gitu, ketarik oleh matahari ya, eh, akan menjadi bagian dari matahari ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, terus apa bedanya? Yaitu tadi, yang terrestrial planet itu padat, lebih padat daripada Jovian planet. Seberapa padat nanti kita akan lihat ya. Sebentar, ini nggak kelihatan oleh saya. Nah ini tadi rada berantakan nyimpennya sebentar ya. Nah ini biar bisa saya lihat. Oke, kita lanjutkan. Nah ini tadi saya sudah cerita. Yang namanya terrestrial planet itu kita kenal dengan Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ya. Yang di luarnya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pluto sudah dianggap bukan planet lagi. Tapi katanya ada kabar-kabar Pluto dianggap planet lagi, saya nggak tahu tuh. Ya, oke. Nah yang ini dense, jadi dia uh, padat ya. Kemudian rapat, jadi densitasnya rata-ratanya adalah 3 gram per sentimeter kubik. Dan intinya adalah metalik ya, intinya padat. Kemudian Jovian planet itu ternyata bagian luarnya itu adalah cairan dan gas. Ada sedikit lah batuan. Intinya padat tetap ya. Tapi rata-ratanya adalah 0,7 sampai dengan 1,3 gram per sentimeter kubik. Jadi boleh dibilang kepadatannya sepertiga dari terrestrial planet. Oke, nah ini kita lihat sekarang terrestrial planet. Sebentar. Kita lihat terrestrial planet, ya. Kita lihat warnanya, dan ternyata suhu permukaan dari semua planet itu sangat tergantung dari jarak terhadap matahari. Loh, kenapa begitu? Karena ternyata matahari ini menjadi sangat panas ya. Nah, panasnya matahari ini kemudian merambat secara elektromagnetik ke planet-planet. Ya, makin jauh makin kecil lah ya. Jadi di sini Merkurius itu sangat panas. Venus lebih dingin daripada Merkurius. Bumi lebih dingin dari Merkurius. Sehingga di bumi adalah yang paling cocok suhunya untuk manusia hidup ya. Mars lebih dingin lagi dari bumi. Oke, terus asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, nah makin jauh ke sana, makin dingin ya. Bahkan kalau dulu katanya Pluto itu adalah planet es. Oke, tapi Pluto kan bukan planet sekarang ya. Oke, nah ini gambarannya kalau kita lihat ya, ini semua padat intinya. Bahkan sekarang permukaannya pun menjadi padat ya. Yang sini intinya padat, tapi permukaannya tidak padat ya. Jadi terdiri cairan, gas, dan sedikit batuan.
Bahkan Saturnus punya cincin. Cincin ini debu ya. Oke, ada di Jupiter, ada satu bintik merah di Jupiter ini ya. Ini katanya ini ada satu badai di sini yang tidak pernah berhenti. Oke, sekarang kita coba lihat perbandingan fisiknya. Nah, ini diameternya. Jadi kalau kita lihat ini adalah gambaran perbandingan secara fisik antara semua planet. Jadi yang paling besar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, baru bumi. Dari bumi ke sini nih. Bumi ke Venus, baru ke Mars, baru Merkurius. Merkurius yang paling kecil ya. Pluto lebih kecil ternyata ya. 2,3 nih diameternya. 2.390 km. Ini densitasnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita punya orbit masing-masing ya. Nah, ini kalau kita lihat inti dari Merkurius, Venus, dan Earth dan Mars adalah intinya metallic core. Coba perhatikan, di yang Jovian planet yang warna kuning adalah rocky atau iron core. Di luarnya yang warna ungu adalah liquid metallic hydrogen. Sedangkan di sini Uranus dan Neptunus dia ice, water atau metan. Berikutnya gas, hidrogen dan helium. Kemudian di luarnya kita punya visible cloud ya. Sedangkan di sini kita setelah liquid metallic hidrogen, kita punya molekular hidrogen yang liquid lagi. Ada gas, hidrogen atau helium, kemudian di luarnya ada cloud. Kira-kira sama lah antara Jupiter dan Saturnus. Bagaimana dengan di bumi? Kalau di terestrial, terestrial kita punya inti yang metalik. Kemudian kita punya mantel dan kita punya crust. Crust ini yang bersifat rigid ya. Mantelnya ternyata tidak rigid ya. Apa? Plastis. Oke. Moon juga ternyata sama ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang solar heating temperatur tadi kita sudah katakan dari sini ke sana makin dingin ya. Ini apalagi ke sini makin dingin. Nah, ini kita berada di sini, ini yang cukup apa? Cukup pas buat kehidupan manusia. Venus mungkin bisa ya, tapi Venus kita lihat apa? Heatingnya lebih tinggi ya. Mars mungkin yang lebih rendah. Kita mungkin di Mars akan rada kedinginan, kalau di Venus mungkin kita akan kepanasan ya. Ya ini gravitinya yang besar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ternyata kan tadi saya cerita bahwa di sini juga kita punya asteroid ya. Nah ini nih. Ya, ini salah satu contohnya asteroid. Pada asteroid itu dia terbentuk ya sudah bentuknya pokoknya beku aja udah semua. Apakah ada intinya? Mungkin ada intinya. Tapi kalau kita lihat dia tetap memiliki suatu gravitasi ya. Jadi ada medan gravitasi di asteroid. Dengan demikian kita bisa turun mendarat di sini. Terus tidak akan terbang, tertahan oleh gravitasi itu. Oke, terus kita coba mencari jejak kehidupan. Berdasarkan posisi terhadap matahari, maka kalau Venus kayaknya susah. Kenapa? Venus lebih panas dari bumi ya. Mungkin di Mars lah. Nah, orang mulai mencoba melihat Mars. Banyak dikirim apa? Bukan banyak, ada beberapa lah yang misi pengiriman apa? Pesawat tidak berawak gitu ya. Termasuk yang terakhir itu apa? Itu yang apa? Dilepaskan
menuju keluar tata surya ya. Dia sempat mendarat juga di Mars. Nah, di sini kemudian dicari. Ternyata memang ada jejak-jejak bekas kehidupan di sini. Misalnya, ini mirip dengan sungai ini, ya. Oh, ada sungai gitu. Ada yang mengatakan ada bakteri juga. Jadi mungkin dulu pernah ada kehidupan di sini, ya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Belum? Kalau belum, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang struktur dalam bumi dan teori tektonik lempeng. Oke, eh, tadi dikatakan bahwa bumi memiliki inti yang padat ya. Nah, ini ternyata berdasarkan komposisi kimia batuan, kita akan punya core atau inti, mantel, dan crust. Di mana core itu nanti akan dibagi dua, inner core dan outer core. Sama-sama berkomposisi eh, sebentar Nike, Nive kalau nggak salah sebentar ya. Kok saya lupa di mana ininya. Penjelasannya di mana? Kok saya lupa. Ntar harusnya ada. Ya, jadi secara komposisi kita punya core ya. Inti itu isinya harusnya adalah eh, saya lupa Nive atau Nive kalau nggak salah ya. Ntar saya coba cari dulu daripada salah. Waduh, gimana saya mau buka ini sebentar. Oke, salah buka di sini sebentar ya. Saya geser dulu. Saya mau menunjukkan dulu bahwa komposisi ya. Ada komposisi, harusnya di sini ada. Kenapa ini nggak ada komposisinya? Wah, ini belum saya update nih gambarnya sebentar. Wah, komputer saya agak lambat jadi sebentar ya. Terus, kok nggak ada sebentar ya? Waduh, saya lupa di mana ini. Oke, ini. Bentar, saya harus betulkan dulu ya. Sebentar, saya skip dulu ini. Nggak mau keluar. Mana ininya? Sini aja lah. Sorry, ini saya akan geser ke sini, saya akan tambah dulu ya. Oh, bukan yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, jadi mantel, nah, balik lagi sini lah. Untuk mantel, itu, nah ini ya,
Jadi kerak ini kita punya kerak benua dan kerak samudra. Nah, kerak keras itu ya, itu nanti yang benua adalah sial, yang samudra adalah sima. Kemudian inner core, inti itu bisa inner core, bisa outer core. Itu isinya adalah nikel dan ferrum, Nife gitu ya. Di mana inner core bersifat padat, outer core bersifat cair. Mantel ini bersifat plastis. Mantel ini isinya diantaranya kita punya silikon, kita punya nikel, punya Fe ini agak banyak nih ya. Nanti kita akan lihat di tempat yang lain. Tapi intinya adalah kerak, sial, dan sima ini adalah nikel dan ferrum, besi, outer, dan inner core. Yang mantel ini ada beberapa. Ada silikon, saya lupa nanti ya kita lihat aja. Nah, kemudian kerak ini nih, ini tadi nih. Ini adalah yang kerak benua sima, yang ini adalah sial. Kerak benua sial, kerak samudranya sima, silikon magnesium. Kerak benua, silikon aluminium. Oke. Nah, ternyata permukaan bumi ini, ternyata inti luar itu bersifat cair. Nah, gimana kita tahu? Memang ada yang ngebor ke situ? Enggak ada yang ngebor ke situ. Tapi diketahui secara tidak langsung dengan metode geofisika. Jadi orang mulai mengamati seperti ini. Kalau terjadi gempa, kok ada getaran? Tiba-tiba ada getaran dan merusak gitu ya. Oh ini gempa nih. Orang mulai mempelajari gempa itu. Nah, mulai dibuat seismogram gitu. Ternyata ada yang berbeda nih lihat. Nanti kita akan bahas lebih dalam di sini ketika kita bencana ya. Lihat kita punya P wave, kita punya S wave. Jadi ternyata gelombang yang dipancarkan oleh gempa itu kita bisa bagi dua. Ada yang P adalah primary, ada yang sekunder. Kenapa dipisahkan? Karena yang sekunder itu memang datangnya belakangan. Lebih lambat ya dibandingkan primer ya. Nah ternyata yang sekunder itu nggak bisa lewat benda cair. Nah dari situ kita tahu bahwa oh ini ada shadow zone. Di mana pada zona ini kita tidak dapatkan gelombang es. Nah ini penjelarannya adalah terserap ya begitu set kena ke inti luar terserap ya. Sementara gelombang P itu masih memancar dan ini akan direfleksikan di dipantulkan atau diteruskan ya. Yang ini diteruskan saya pakai bahasa Indonesia aja. Nah, ini diteruskan. Tapi dia berubah ininya. Lihat. Sudutnya berubah karena terjadi pembiasan karena perbedaan densitas ternyata ya. Perbedaan sifat fisis. Nah, ini dari blind zone ini di sini ternyata kita tidak hanya mendapatkan P saja, sementara di sini kita nggak dapat sama sekali. Kita tahu bahwa inti ini adalah cair. Inti luar, inti dalamnya padat. Oke? Oke, ada yang mau nanya? Peri apa nih mau nanya nih? Enggak ya? Kalau enggak matikan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang secara fisik kita bisa lihat kalau tadi kita melihat secara kimia ya, maka secara fisik kita bisa melihat ada beberapa bagian ya. Di bagian atas ternyata kita punya satu bagian yang bersifat rigid. Kita kenal dengan litosfer. Ternyata litosfer ini cukup tebal. Nanti di berikutnya kita akan tahu nih ya. Jadi litosfer ini cukup tebal nih. Ini sekitar sampai dengan 120 kilometeran lah. Terus itu bersifat rigid. Loh, kan ada kerak. Kerak adalah bagian atas dari litosfer. Kerak itu hanya berkisar dari sekitar 40 kalau nggak salah ya, 40 kilometer atau 60 kilometer sampai dengan itu kerak benua, kerak samudranya itu hanya sekitar 4 kilometer
Ya. Oke, bawahnya adalah litosfer. Kemudian di bawahnya kita punya zona astenosfer. Astenosfer ini bersifat plastis, ya. Dia berada pada low velocity zone. Dari low velocity zone ini dia plastis. Ada lagi satu lapisan di sini, ya. Kemudian di bawahnya, jadi ini bagian sini, ini adalah kita kenal dengan mantel. Mantel itu bagian atasnya kita punya astenosfer, di tengahnya ini mantel tengah, ini ada dua sebetulnya ya. Kemudian di bagian bawahnya ada mantel bawah, mantel inner mantel ya. Yang ini outer mantel, kemudian ada astenosfer. Nah, di dalamnya kita punya apa? Apa ini? Inti luar dan inti dalam. Di mana inti luar ini kita tahu bahwa dia bersifat eh, cair ya. Yang ini bersifat plastis. Yang rigid adalah sampai dengan litosfer. Nah, ini kita lihat ya. Litosfer itu terdiri dari bagian atasnya kerak, bagian atas bawahnya adalah sebagian dari upper mantle yang kita kenal dengan astenosfer ya. Astenosfer bagian atasnya adalah uh, litosfer yang bersifat rigid. Nah, kerak dan mantel bagian atas membentuk litosfer yang bersifat brittle yang terletak di atas astenosfer. Jadi mantel tadi ini mantel ini yang tebal dari sini ke sini mantel itu dibagi. Mantel atas yang paling atas itu jadi litosfer. Terus di bawahnya ada astenosfer. Ini bersifat plastis. Kemudian di bawahnya lagi ada mesosfer, sama juga ini bersifat plastis juga ya. Baru kemudian kita punya inti di sini. Nah, core tadi dikatakan komposisinya adalah nive, baik inti luar maupun inti dalam. Inti luar cair, inti dalam padat. Karena inti dalam padat dan ini sangat tinggi kepadatannya dan ini sangat panas ya. Jadi sumber panas kita adalah inti bumi untuk di dalam bumi ya. Untuk di luar bumi di permukaan sumber panas kita adalah matahari. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang disebut dengan lempeng itu adalah litosfer. Material rigid tadi yang bergerak-gerak di atas astenosfer yang bersifat plastis. Ya. Nah, ini. Mulailah kita lihat tektonik lempeng. Tektonik lempeng apa sih? Lempeng-lempeng ini ternyata bergerak. Terus, kenapa? Karena lempeng-lempeng ini pecah-pecah. Ya, patah-patah. Terus, karena patah-patah dia bergerak. Bagaimana bergeraknya? Mekanisme penggeraknya adalah, nah di sini ada nggak? Oh, saya salah buka ya. Nah, wah, nggak dijelaskan di sini. Oke, mekanisme penggeraknya adalah ini proses. Terus sebentar ya. Kayaknya saya harus ambil dari sini deh. Harus konveksi ya. Sebentar, sebentar. Kayaknya ini harus saya perbaiki dulu sebentar. Saya rubah ini ya. Kita escape dulu sebentar. Gak apa-apa, ininya kelihatan juga di sini salah. Yang ini yang mau saya simpan dulu di sini. Tadi kita sudah cerita tentang tektonik lempeng. Oh, mungkin ini harus saya tambahkan juga gambaran ini ya. Wah, wah, mestinya saya rubah pakai pakai yang ini yang baru nih. Sebentar, sebentar saya Ini siapa makan le?
Saya batalkan aja dulu yang ini ya, biar lebih jelas ceritanya sebentar. Saya akan lanjutkan menggunakan presentasi yang baru. Jadi tadi kita sudah sampai sini, ya. Nah, saya tunjukkan dulu sampai sininya di mana. Nah, kita sampai sini kan? Oke, sebelum sampai sini, saya akan tunjukkan dulu, nah ini. Jadi, kita punya inti luar, inti dalam. Ini kursor saya pasti kelihatan, karena saya bercerita tentang apa eh, yang saya share adalah screen, ini solid, ini liquid. Nah, ini adalah bagian mantel. Mantel ini bagian atasnya asthenosfer. Ini inner mantle, ini yang bawahnya. Nah, semua ini bersifat plastis. Sebagian dari mantel bagian yang paling atas itu menjadi litosfer dengan kerak. Kalau keraknya sampai 100 kilo. Nah, ini litosfernya lebih tebal lagi. Ini 120-an kilo, tapi mungkin akan lebih tebal karena keraknya ada yang 100 ya. Nah, ini litosfer bersifat rigid. Yang ini bersifat plastis. Yang ini cair, yang ini solid. Oke, ini adalah outlier-nya yang ke atas, saya tidak akan ceritakan. Kemudian, nah ini uh, tadi cerita tentang lempeng, nah ini lempengnya. Ya. Ini ada low velocity zone, di sini antara batas kerak dengan asthenosfer bagian atas, atau upper mantle, yang kemudian jadi litosfer, itu adalah ada satu bidang yang kita kenal dengan bidang moho. Ya. Bidang moho di gambar sebelumnya juga ada di sini. Mana tadi? Nah, ini. Ini sama aja lah dengan tadi ya. Nah, di sini nih kita punya bidang moho. Gambar ini yang nanti saya akan berikan ya. Oke. Saya sudah bicara seismik juga tadi. Nah, ini sekarang kita lihat tektonik lempeng. Nah, bagian yang rigid tadi itu akan bergerak sebagai satu lempeng atau plate. Di mana? Di atas asthenosfer. Kemudian ada 3 pergerakan. Satu adalah saling menjauh atau divergen, saling bertabrakan atau konvergen, atau transform, saling bergesekan. Ya. Divergen, konvergen, dan transform. Oke, nanti kita lihat lagi lah. Nah, ini uh, kalau divergen bagaimana yang terjadi? Sekarang perhatikan bahwa terjadi, ini mouse-nya suka loncat-loncat ya. Ini kalau saling menjauh, kita akan punya pemekaran lantai samudera di sini. Kenapa sih bisa menjauh? Di sini terjadi satu gerakan dari bawah ya. Ada suatu massa yang naik ke atas. Gerakan ini kemudian menyebabkan terjadi arus konveksi, upwelling ini ya. Nah, arus konveksinya adalah begini. Sehingga di antara retakan ini akan saling menjauh. Awalnya ketika uh, awal terbentuk upwelling, seluruh permukaan bumi ini padat ya. Belum ada laut tuh. Nah, di sini terbentuk seperti ini. Ya. Ini ada upwelling di sini. Terus ini ada gerak ke sana, ada gerak memisah. Lama-lama menjadi tipis. Bahkan pecah. Nah, di sini mulai terbentuk kerak baru. Kerak baru ini bersifat basaltis ya. Yang ini bersifat apa? Atau ini jadinya kerak samudra, menjadi sima ya. Yang ini sial. Nah, menjadi sima itu ternyata densitasnya lebih berat dan lebih tipis. Yang ini lebih ringan, lebih tebal ya. Nah, ini terbentuk nih. Nah, maka terbentuk daerah yang rendahan. Nah, rendahan ini kemudian ketika terjadi vulkanisme, vulkanisme akan memberikan uap-uap, diantaranya uap air dan oksigen, yang kemudian
dengan beberapa uap lainnya menjadi atmosfer, dan uap air lama-lama butirannya membesar, jatuh ke bawah, terkumpul di sini menjadi laut. Ya, ini kira-kira intinya. Oke, kira-kira itu adalah pergerakan divergen dan kenapa di sini terbentuk laut, ya. Nah, tadi dikatakan kerak benua lempeng benua lebih ringan. Yes, tadi saya sudah ceritakan ya. Di sini terbentuk kerak baru di sini. Jadi fasa ini kita kenal dengan fasa drifting. Kemudian ketika terjadi kerak baru, kita kenal dengan spreading. Ya, ini lempeng benua baru di sini. Lempeng samudra baru. Oke, nah karena pergerakannya tadi menjauh, di ujung satunya akan bergerak nabrak. Nah, nabrak ini bisa terjadi kalau antara benua dengan benua itu bisa terjadi collision. Ya, bagaimana kalau benua dengan samudra? Nah, kalau benua dengan kerak samudra itu akan terjadi subduction. Karena ini yang konvergen ya. Karena kerak samudra lebih berat, tadi ya, densitasnya lebih besar, maka dia akan menyusup ke bawah. Bagaimana dengan kalau kita punya kerak samudra dengan kerak samudra? Ternyata kerak samudra dengan kerak samudra salah satu akan yang densitasnya lebih besar akan turun, ya. Jadi tetap dia akan subdak ke bawah. Nah, ini di sini kita akan dapatkan gunung api. Gunung apinya terjadi bagaimana? Nanti kita akan bahas di berikutnya. Tapi saat ini ada air yang masuk ke sini. Dari sini masuk ya. Terus air ini akan menyebabkan batuan yang ada di sini turun titik leburnya. Jadi air menurunkan batuan titik lebur batuan di sini kemudian menjadi melting. Jadi apa? Mencair naik ke atas. Densitasnya lebih rendah ya, naik ke atas, terus terjadilah gunung api. Ini juga sama. Nah, kalau yang di darat, kalau yang di oceanic crust, di continental crust, kita akan dapatkan volcanic arc. Kalau di sini kita akan dapatkan volcanic island arc. Jadi pulau-pulau kecil, tapi dia adalah volcanic. Ya, ini adalah lempeng konvergen. Nah, di sini pada batas ini terjadi gempa banyak ya. Makanya kenapa di Indonesia gempanya banyak. Nah, kalian nanti coba lihat tektonik Pulau Ambon seperti apa. Nanti kalian tahu bahwa di sana memang banyak gempa ya. Oke, saya belum punya gambarnya, tapi mungkin nanti kita bisa tunjukkan. Oke, itu adalah konvergen. Nah, ini collision tadi udah ya, ini collision ya, tabrakan. Ini agak tabrakan konvergen pada umumnya akan membentuk gunung api. Kecuali kalau sudah collision. Karena collision sudah saling nabrak ke sana ke atas muncul ya. Ini akan membentuk rangkaian pegunungan tinggi. Pegunungan paling tinggi di dunia adalah di mana? Ada yang tahu? Gunung paling tinggi di Himalaya. dunia mana? Mount Everest Yes. di Himalaya. Mount Everest. Mount Everest, Pak. Ya, Mount Everest ya, di Himalaya. Jadi Himalaya adalah produk ini nih. Nah, mana? Produk ini nih. Collision antara lempeng India, Australia dengan Eurasia. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, itu karena dia collision, naik ke atas terus, jadilah pegunungan tinggi yang kita kenal dengan pegunungan Himalaya. Salah satu puncak tertingginya adalah Mount Everest. Oke? Nah, kalau kita punya gerak saling menjauh atau divergen, saling mendekat, dan tabrakan adalah konvergen, maka ada juga yang saling bergesekan. Kita kenal dengan transform. Kenapa sih ada transform? Karena seperti ini, coba perhatikan di sini ya. Ini tadinya satu.
ternyata kecepatannya berbeda. Yang ini lebih cepat bergerak ke sana. Walaupun yang ini ke sana, yang ini ke sana ya. Ini lebih cepat gerak ke sananya, yang ini lebih cepat gerak ke sini nih. Sehingga di sini ini berpisah dengan ini. Nah, ketika berpisah harus ada gerakan yang mengakomodir. Jadi ini pasti awalnya lengkung dulu ya. Lama-lama pecah menjadi lain. Ini adalah sesar transform yang mentransformasi titik ini ke sini. Mentransformasi ini ke sini. Makanya namanya transform. Ya. Oke. Di sini tidak terjadi gunung api. Tidak terdapat pengurangan atau penambahan kerak. Lempeng, sorry ya. Nah, ini biasanya berasosiasi dengan divergen. Ini yang tadi saya ceritakan. Ini adalah divergen. Ini transform. Ini divergennya, ini divergennya, ini transform. Nah, ini nih. Ini yang di tengah-tengah ini arahnya begini, ini adalah divergennya. Transformnya adalah ini. Ini divergennya bergeser dari sana ke sini ya. Ini juga sama, ini dari sini ke sana, jauh sekali. Oke. Nah, sementara yang lain mau divergen, ini akan terjadi penambahan kerak, di konvergen terjadi pengurangan kerak ya, karena menyusup ke bawah, kemudian lembur lagi. Nah, di sini tidak terjadi penambahan dan pengurangan kerak. Gempa terjadi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak, Boleh? terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya Pak. Sebelumnya Oke. perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Imran Pak, dengan NIM Oke. 2024-97009 dari program studi teknik geofisika Pak. Sebelum saya Oke. bertanya, saya cerita sedikit. Kemarin kami sempat turun lapangan dalam rangka untuk field training Pak. Kegiatan pada hari pertama kami adalah mapping atau pemetaan untuk mengecek kondisi litologi dan geomorfologi serta geologis areal yang kami teliti. Nah, Oke. pada prosesnya kami menjumpai struktur batuan yang kompleks, di mana pada bagian bawahnya adalah batuan gamping atau sedimen, ditandai dengan Ya. permukaannya yang ngepot saat ditetes cairan HCl. Sedangkan pada Ya. struktur bagian atas, setelah kami amati ternyata adalah batuan beku. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana bisa terjadi bentuk struktur batuan yang kompleks seperti itu? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Itu pertanyaan itu dijawabnya nanti di minggu-minggu berikutnya. Tapi sekarang saya akan jawab dulu lah, biar tidak penasaran ya. Kita akan pelajari. Jadi batuan beku yang berada di atas batuan sedimen ada dua mekanisme yang terbentuk ya. Bisa jadi dia mengintrusi, bisa jadi dia minggu depan kita akan pelajari ya. Di pertemuan berikutnya bisa jadi dia mengalir di atasnya. Perhatikan gunung api ini. Saya akan coba zoom. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Gunung api ini bisa menghasilkan lelehan lava keluar. Ini adalah magma. Magma yang muncul ke permukaan kita kenal dengan lava. Aliran lava ini kemudian akan menutupi batuan di bawahnya. Nah, kalau lava ini lewat batu gamping, maka batu gamping itu akan ditutupi oleh lava di atasnya. Itu jawabannya, ya. Satu. Yang kedua, di bagian dalam sini bisa juga dia masuk ke sini. Ini kurang besar ya gambarnya, saya nggak punya yang besar. Nah, kalau masuk ke sini, di sini ada suatu perlapisan yang horizontal gitu ya. Lavanya menyisip ke dalam, nanti bentuknya namanya seal. Dia bisa berada di atas nih, batuan sedimen yang kita kenal dengan limestone kalau tadi ya gampingnya. Bisa itu terjadi. Itu kejadiannya. Dua hal.
Saya belum tahu dan saya tidak bisa menjawab saat ini. Kenapa? Karena harus kita lihat bagaimana hubungan antara batuan beku tadi dengan batu gampingnya. Kalau batas, kan batuan beku di atas ya, batas batuan beku dengan gamping, pasti di situ akan ada efek bakar. Ya. Jadi si batu gampingnya akan gosong gitu ya, keras, akan membentuk satu batuan yang dikenal dengan batu tanduk. Batu tanduk itu tidak lain dari hornfels ya. Nanti kita pelajari itu. Batu tanduk ya. Itu kayak horn itu apa? Eh, tanduk, memang kayak tanduk gitu. Mengkilap gitu ya. Keras-keras gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sampai situ kita tahu bahwa hubungan antara gamping dengan batuan beku adalah batuan bekunya melewati batu gamping. Ya, di atasnya. Apakah dia sil atau lava? Belum tahu kita. Kita harus lihat bagian atas dari lavanya. Apa? Batuan bekunya. Kalau batuan bekunya di atasnya ada efek bakar lagi ke batuan sedimen, maka dia adalah sil. Kalau tidak ada, jadi batuan sedimen di atasnya biasa-biasa saja di atas batuan beku itu, maka dia adalah lava. Karena lava ketika mengalir, yang terbakar cuma bawahnya, atasnya nggak masalah. Ya, itu jawabannya. Gimana, Rizky? Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ada Pak, saya Oke. perkenal, Panggilanmu apa? perkenalkan nama saya Muhammad Syafi Al Farouk Dahlan, biasa dipanggil dengan nama Faruk Pak, Faruk. dari Oke, Faruk. Teknik Geologi Gimana? Pak. Ya, Jadi saya ingin bertanya pada slide ke-37 pada batas dan mekanisme pergerakan lempeng transform Pak. Nah, di oke. situ kan Terus? ada gambar Sesar San Andreas Pak. Jadi Yes. pertanyaan saya, mengapa batas transform seperti Sesar San Andreas tidak menghasilkan pembentukan atau penghancuran lempeng, Pak, tetapi tetap menyebabkan gempa bumi yang signifikan? Apa implikasinya dan dari pergerakan transfer terhadap stabilitas geologis daerah sekitarnya, Pak? Dan bagaimana pergerakan transfer di Sesar ini mempengaruhi risiko gempa bumi dan perencanaan tata ruang di daerah sekitarnya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Bagus, lengkap sekali pertanyaannya ya. Oke. Pernah nonton filmnya? 2014 kalau nggak salah, San Andreas judul. Yang main siapa namanya? Lupa saya. Orang yang gundul siapa sih? Lupa saya namanya. Jadi gini, sesar itu menyebabkan gempa. Kalau dia bergerak, kalau tidak bergerak tidak akan menyebabkan gempa. Kenapa bergerak menyebabkan gempa? Oke, saya akan cerita sedikit ya. Nih, bayangkan kalau ini adalah tangan kiri saya, itu bagian di sini adalah suatu apa? Boleh dibilang lempeng lah gitu ya. Ini juga lempeng gitu ke sini. Terus saling menempel begini. Nah, kalau dia bergerak nih, ya, itu akan jadi pergerakannya kan salah satu akan menjauh nih, seperti di sini nih ya. Ini gerak ke sana, ini gerak ke sana gitu ya. Nah, pada saat bergerak itu akan terjadi gesekan. Nah, gesekan itu tidak rata. Tangan aja kalau kita gini akan ada bunyi itu. Nah, bunyi itu di sini kira-kira kayak gini atau gini lah. Ambil batu bata, tempelkan di meja, terus digesekkan. Ketika digesekkan, karena permukaannya tidak rata, ada yang bunyi gerak gitu ya. Nah, pada saat gerak gitu, itu adalah, jadi gini, sebelum bergeser, si bata itu belum bergeser, maka tekanan dari kedua ini, itu akan menyebabkan pengumpulan energi di situ. Dia tidak bisa bergeser karena ada friksi. Nah, ketika friksi, kekuatan friksinya terlewati, bergeser. Pergeseran itu
menimbulkan getaran. Kalau kita ini ada bunyi gitu ya, itu menimbulkan getaran-getaran, itu yang menyebabkan gempa. Jadi pengumpulan energi di situ kemudian lepas. Cus. Nah, begitu lepas gempa. Terus ya bahaya. Jadi setiap sesar yang aktif itu berpotensi untuk terjadi gempa. Jadi ya kita harus hati-hati kalau mendirikan bangunan di situ. Seberapa jauh efeknya? Itu agak susah mungkin diprediksi ya. Biasanya kita akan berbicara sejarah. Kita akan cek ke sejarah. Kapan terbentuk kapan terjadi gempa di sini? Berapa besar gempanya? Itu kita coba prediksi, kita lihat, kita semua sejarahnya kita perhatikan, nanti dari situ kita tahu bahwa oh gempa ini akan berbahaya. Ya, oh enggak lah gempa ini untuk ukuran hidup manusia aman lah, paling juga terjadi sekali 100 tahun gitu. Siklusnya pun kita bisa tahu. Walaupun tidak akurat ya, tapi kita bisa tahu. Kira-kira seperti itu. Mitigasi apa? Ya jangan mendirikan bangunan di gempa. Lihat aja film San Andreas. Itu cerita tentang gempa di sini, San Andreas Fault ya. Nah, siapa ininya pemerannya? Kok saya lupa namanya? Dah lupa namanya. Yang di San Andreas ya jelas lah bahaya ya. Ini lihat nih. 6,9 lumayan ini 6. Tapi lihat 1966, 1989, 1906 ini lebih tua lagi ya. Jadi, nah ini 1857. Coba perhatikan di titik yang berdekatan dari 1857 ke 1966. Berapa tuh? Nyaris 100 tahun kan? Nah itu. Terus berapa gempanya? Oh, 6 dengan 8,2. Bahaya. Nanti di pelajaran gempa nanti ya, kita akan tahu. Makin besar magnitud gempanya, makin bahaya. Ya. Makin kecil magnitud gempanya, makin tidak berbahaya. Di Ambon, sekian tahun yang lalu sering terjadi gempa kan? Tapi gempanya nggak besar-besar ya. Salah. Kita aman, masih aman. Itu jawaban saya. Ya, cukup puas? Siapa tadi namanya? Iya Pak, puas Pak. Baru? Masih Pak. Oke, itu sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita sudah sampai sini. Nah, kita coba lihat energi di bumi ya. Energi di bumi itu kita punya gravitational energy, energi gravitasi. Energi gravitasi terbentuk kapan? Ini terbentuk sejak awal mula tata surya terbentuk. Ya, kenapa? Ya, justru gravitasi itu yang menyebabkan terjadinya tata surya kan, saling tarik menarik. Kemudian ini ya, kemudian semuanya akan menarik ke inti bumi, ke inti planet atau ke inti matahari. Ya, ini gravitasi ini kita kenal dengan energi potensial. Kemudian heat energy. Nah, energi panas ini adalah akibat dari pergerakan atom. Jadi makin banyak atomnya bergerak, makin besar temperaturnya. Ada lagi energi kimia. Energi kimia ini bisa diakibatkan dari pecahnya ikatan kimia. Kemudian radian energi. Ini radian energi ini adalah energi yang dipancarkan ini oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya ini adalah dari matahari ya. Atomic energy, energi yang tersimpan
bodoh. atau dilepas? Yuk, ada yang mau nanya? Kalau enggak, hati-hatilah ya. Matikan dulu ininya kalau mau mau ngobrol dengan teman. Mana tadi? Sampai lewat ininya ya. Yang tersimpan dalam atom. Jadi energi yang terbentuk di bumi itu kebanyakan dari sini. Yes, energi atom. Energi atom ini juga nanti yang akan ini apa menjadi heat energy. Kenapa? Karena atomnya bergerak. Oke, ini katanya konsumsi energi di ini ya udahlah biar aja lah ya. Kita lihat aja nanti. Tolong dilihat aja itu. Nah sekarang perambatan panas. Kenapa sih ini menjadi penting? Energi di bumi, terutama energi panas, itu berasal dari perambatan energi. Ada beberapa perambatan energi ya. Yang pertama adalah energi merambat secara radiasi. Energi radiasi kita dapatkan dari matahari. Jadi matahari memancarkan energi secara apa? Radiasi. Terus yang dilewatkan apa? Gelombang elektromagnetik. Gelombang EM pada spektrum tertentu adalah gelombang panas. Ya. Jadi sebagai gelombang radiasi. Terus ketika sampai ke permukaan ya jadi panas. Terus kalau suatu benda yang panas ditempelkan ke benda yang dingin yang ini, maka terjadi energi tertransfer secara konduksi. Gimana sih energi apa transfer konduksi ini? Transfer konduksi ini adalah di sini di bagian yang panas ini atomnya akan bergetar. Getarannya akan lebih cepat daripada yang ini, pada yang dingin. Begitu ditempelkan, maka si atom pada objek yang panas ini akan bergetar menggetarkan atom di sampingnya yang dingin, sehingga dia akan turut bergetar. Dan makin cepat pergetarannya, makin tinggi temperatur. Jadi dia akan merambat panas ekstrim. Jadi antar atom terus gitu. Yang kedua. Yang ketiga adalah konveksi. Ini mah kira-kira menjerang air ya. Jadi kalau sumber panas kita di bawah, terus material di bawah ini terpanasi, ya, terpanasinya apa? Yang di bawah ini adalah konduktif. Terus terpanasi, karena terpanasi kan tadi ininya apa? Atomnya bergetar kan? Nah untuk benda cair, atomnya bergetar dia akan makin jauh jaraknya. Ketika makin jauh jaraknya, maka densitas berkurang. Nah, densitas berkurang, sementara densitas sekitarnya besar, ya dia naik ke atas. Terus begitu. Ya. Jadi yang densitasnya rendah turun. Yang densitasnya kecil naik. Bahkan sampai densitasnya apa sudah sangat kecil dibandingkan dengan udara, maka dia akan menjadi uap keluar. Ya. Kayak gitu ya. Terus ini ada radiasi, yes. Panas dari batuan ini, sorry, dari air yang dipanaskan ini, ceritanya ini cairan ya, fluida lah, air lah. Itu akan merambat juga secara radiasi. Sama dengan kalau kita apa berkumpul berdiam di api unggun, kan panasnya menyebar secara radiasi ya. Oke, itu kira-kira heat transfer atau perlambatan panas. Nah, ini yang konveksi yang tadi di air ini adalah konveksi tadi ya. Ini yang bertanggung jawab untuk menggerakkan lempeng. Nah, itu kira-kira. Modelnya ternyata ada dua modelnya ya. Yang satu model yang whole, jadi seluruhnya. Karena kita tahu bahwa bagian sini adalah bagian yang plastis ya. Nah, yang plastis ini di bawah panas,
lebih renggang naik ke atas. Terus gitu. Lama-lama setelah menggeser ke sana dia nggak bisa terus ya. Karena nggak bisa terus dia akan menggeser ke sebelah. Yang tadinya vertikal menjadi horizontal. Terus, nah ini bisa turun lagi karena dia lama-lama suhunya dingin kan. Nah, turun lagi dia. Gitu lagi terus. Oh, ada dua di sini. Yang satu adalah di bagian ini. Di sini ada batas antara lower mantle dengan asthenosfer di atas ini. Nah, di sini terjadi pergerakan sendiri, di asthenosfer terjadi pergerakan sendiri. Nah, ini ada dua model ya. Terserah mau model yang gimana, tapi ini adalah driving atau yang menggerakkan lempeng-lempeng. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Jadinya, kita akan punya seperti ini. Yang garisnya tebal begini, ini adalah divergen. Yang ini, batas-batas ininya adalah transform. Yang ada giginya, itu adalah subduction. Ya. Nah, perhatikan, ini adalah India. Nabrak Eurasia. Nah, di sini subductionnya gini. Jadi yang ini adalah kalau kita balik lagi ke sini, nah, kecepatan. Yang ini adalah Eurasia. Yang ini, yang ini adalah Eurasia. Yang ini adalah India. Indianya menyusup ke sini. Tapi sekarang sudah naik ke atas ya. Apa sih buktinya? Ya, bahwa India ini naik ke atas gitu ya. Buktinya adalah Himalaya. Itu litologinya adalah gamping. Gamping diendapkannya adalah di laut. Jadi dulu Himalaya itu laut. Gitu. Bagian dari India. Oke, itu ceritanya ya. Nah, di sini yang tadi nyambung ke yang India nih. Nah, sekarang ini adalah batas lempeng. Aktif itu ada 12 ya. Lempeng aktif di dunia ini ada 12. Indian Ocean, Antarctic Plate, kemudian Pasifik, Nazca, South America, ada Caribbean, North America, ada Caribbean 1, 2, 3, 4, 5, ada Cocos ini ya, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Yang ini belum kehitung ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ini harus diberi tanda aja lah. Mana penghapus lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 13 dengan ini ya. Nah, ada 13 ternyata. Oke, kayaknya yang satu ini Arabian Plate ini jarang disebutkan ya. Setahu saya ini betul ini. Yang ini Arabian Plate ini. Jadi ini 13 jadinya ya. Oke, ini batas-batas. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau nggak mau lanjut lagi. Tuh. Nah, ya, tadi masih ada lagi. Clear. Oke, sekarang ini menunjukkan mana yang boundary tadi ya. Kalau tadi, nah sebentar. Tuh Arabian Plate tuh kadang-kala nggak disambungkan ya. Makanya ini jadinya, taruh. Ada yang salah nggak tadi? Ah, ini harus dimatikan dulu. Taruh dulu tadi. Tuh,
Kenapa ke sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tadi ini hitung 2 kali ini. Yang ini kan sama dengan ini. Udah 12 betul lah. Ya, bukan 13, 12. Oke, nah ini sekarang kita lihat nih yang warna biru adalah subduction atau konvergen. Yang warna merah adalah transform. Sorry, yang warna merah adalah divergen. Yang warna hijau adalah transform. Ya, ini sebarannya. Nah, ini ada kecil lagi nih, nggak dihitung nih yang kecil ya. Yang gede-gede yang tadi. Oke. Nah, ini sekarang tadi kita tahu bahwa inti bumi itu sangat sangat temperaturnya tinggi. Nah, yang ini bukan temperaturnya, ini tekanan. Ya, lihat nih densitasnya dulu ya. Ini dari sini densitasnya makin dalam, makin tinggi. Ini terus ya inti sekitar 13 gram per sentimeter kubik. Jadi makin dalam, makin tinggi densitasnya. Makin padat ya, makanya dari kepadatan itu bisa menarik semua berupa graviti ya. Nah ini ketebalannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Temperatur. Nah, ini dia temperaturnya. Makin dalam, makin panas. Inti bumi itu sekitar 5.000 derajat Celcius. Oh, bayangin ya, 5.000 ya. Boro-boro 1.000. Kita mah 40 aja udah panas ya. Ya, karena kita hidup di permukaan ya. Nah, ini, tuh, gimana sih? Ini mau saya nih nggak enaknya nih. Kadang-kala digerakkan aja dia menggerakkan ini ya. Nah, ini adalah temperatur bumi. Gradien geotermal yang ini adalah temperatur batas antara solid dan liquid. Ini salah satu yang nanti akan bisa menjelaskan bahwa bagaimana terjadinya batuan dari dalam naik ke permukaan kemudian jadi meleleh ya. Kenapa? Karena dia lewat ini. Tekanannya menurun sementara temperaturnya masih tinggi karena dia bergerak. Bergeraknya jadi perubahan temperatur itu lebih lambat dari pergerakan ke atas. Jadi temperaturnya masih panas ketika sampai di sini. Kalau temperaturnya 1.500 saja. Nah, di sini di kedalaman ini ya udah jadi leleh. Kenapa? Karena ini batasnya. Kalau ke sana solid, sini sorry, kalau ke sini solid, kalau ke sana cair. Ya. Nah, ini temperatur dalam bumi kayak gini. Terus apalagi nih? Nah, ini temperatur tadi ya, ya. Kemudian pressure, nah temperaturnya begini, ini pressure-nya juga kayak gini ya. Ini di mantel. Ini outer core, inner core. PV sama dengan nRT ini berlaku ya. Tekanan dan volume sama dengan N kali R dikalikan dengan temperatur. R adalah konstanta gas mulia. N-nya saya lupa apa ya. T-nya adalah temperatur ya. N-nya saya lupa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, halo. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini adalah kuliah hari ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Baik. Baik. Baik, Pak. Oke. Yuk, sampai jumpa lagi ya. Saya akan sudah perlu foto nggak? Sebentar, Pak, mau dokumentasi.
Oke, silahkan. Oke, silahkan dibuka ininya ya. Sudah, Pak. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Selamat Iya, siang Pak. semuanya. Terima Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. kasih, Pak. Assalamualaikum. Pak. Thank you.